ditekannya aku. Tidak ada harganya aku lagi di gereja ini. Gak ada lagi harganya aku di hadapannya. Aku gak setuju lah kalau begini. Aku berhenti aja. Tidak, jangan berhenti. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku. Hingga pada hari Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah yang dilihat Tuhan dari hati kita. 2 hal. Percaya dan bertekun. Percaya dan bertekun. Sama-sama kita katakan. Percaya dan bertekun. Sekali lagi. Percaya dan bertekun. Haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata saudara. Ini bukan satu kali saja kita kerjakan. Tapi terus menerus. Itulah namanya ketekunan. Ibrani 10:36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak orang yang gak terima janji Allah. Tidak masuk kualifikasi karena gak tekun. Hanya satu kali aja. Sekali aja berdoa. Sekali aja mengunjungi. Sekali aja menyala-nyala. Sekali aja bersaksi tentang Kristus. Sekali aja bawa jiwa. Sekali aja baca firman. Gimana mau diberkati? Nah, saudara, sekali aja semangat. Setelah itu gak semangat lagi. Jangan demikian. Terus menerus. Continue. Tetap baca firman. Tetap bersaksi. Tetap banggakan Yesus. Tetap maju dalam Tuhan. Tetap maju. Tetap. Jangan cuma sekali. Lakukan secara continue. Berkali-kali. Terus menerus. Maka dikatakan. Kamu akan menerima apa yang dijanjikan itu. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berhenti karena tantangan. Kita gak bisa berhenti karena COVID-19. Kita tidak bisa berhenti karena apapun. Kita gak boleh punya alasan. Alasan hanya bagi orang yang kalah. Orang yang menang tidak punya alasan. Orang yang menang punya sebab. Sebabnya kenapa? Karena dia percaya dan dia bertekun. Jadi kembali lagi. Percaya, bertekun. Percaya, bertekun. Percaya, bertekun. Itu adalah kualifikasi Tuhan atas hati kita. Jangan sampai hati kita tidak percaya lagi. Jangan sampai hati kita menyerah. Mari semuanya kita percaya, bertekun. Percaya, bertekun. Sama-sama kita katakan. Percaya, bertekun. Sekali lagi. Percaya, bertekun. 2 kali lagi. Percaya, bertekun. Percaya, bertekun. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Kita tidak dipanggil menjadi jemaat biasa. Kita tidak dipanggil menjadi seorang konglomerat. Ya memang itu semuanya adalah side effect. Itu semuanya adalah efek samping daripada kita mengikut Yesus. Pasti diberkati. Pasti disembuhkan. Pasti dipulihkan. Pasti dijamah Tuhan. Tapi kita tidak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi murid Yesus. Dan murid Yesus itu apa tujuannya? Untuk bersaksi kepada jiwa-jiwa. Untuk menjadi saksi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita itu penting sekali menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya saya ajak saudara. Ini adalah tujuan saudara jadi murid. Ini adalah tujuan Tuhan mengangkat saudara. Kalau kita gak ngerti tujuan. Kita gak akan sampai ke sana. Tuhan kenapa saya gak diangkat-angkat? Tuhan kenapa saya gak kaya-kaya? Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa doa saya gak dijawab-jawab? Karena engkau belum tahu tujuannya. Engkau sudah merencanakan nanti kalau aku punya mobil. Aku akan jalan-jalan. Aku akan bawa keluarga aku jalan-jalan keliling-keliling. Ke Brastagi, ke Highland, ke pantai, ke Prapat, ke Danau Toba. Well, salahkah itu? Tidak. Tetapi itu menyimpang dari tujuan. Ada banyak hal yang gak salah. Tapi menyimpang dari tujuan. Itu sebabnya dia yang memberikan tujuan itu gak setuju. Nah karena dia tidak setuju. Maka kita tidak menerima. Jadi penting sekali tahu tujuan. Kenapa Tuhan panggil orang bodoh dan diangkat menjadi lebih tinggi daripada orang pintar? Kenapa Tuhan panggil orang miskin, diperkaya, diberkati, menjadi lebih daripada orang yang tadinya kaya? Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi. Tujuan Tuhan memanggil muridnya supaya mereka menjala jiwa-jiwa. Menjadi saksi agar orang-orang datang kepada Tuhan. Menjadi saksi bukan supaya orang datang kepadamu. Memuji-muji engkau. Dan kemudian mengangkat-ngangkat engkau. Dan kemudian menganggap engkau sebagai bapak mereka. Orang yang menolong mereka. Orang yang menjadi
panutan mereka. Tidak. Tujuannya ialah supaya orang-orang datang pada Kristus. Memuji-muji Kristus. Dan kemudian menganggap Kristus itu Tuhan. Menganggap Bapa Sorgawi itu Bapa mereka. Sumber mereka. Itu tujuan Tuhan mengangkat saya. Itu tujuan Tuhan mengangkat saudara. Kalau saudara tahu tujuan saudara ke Brastagi, engkau akan berusaha sampai ke sana. Engkau akan melakukan sesuatu agar sampai ke sana. Engkau akan menghindari hal-hal yang membuat engkau tidak sampai ke sana. Engkau akan menghindari jalan-jalan yang gak pasti yang membuat engkau tidak sampai ke sana. Demikian juga kalau kita tahu bahwa tujuan daripada murid adalah untuk menjala jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak membawa kita ke sana. Dan kalau kita melakukannya, Tuhan melihat hati kita. Dan kalau Tuhan melihat hati kita, pastilah Dia akan memasukkan kita ke dalam kualifikasi. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dijawab Tuhan doanya, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang-orang yang menerima kelimpahan dari Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tahu betul-betul. Dan ini kita lakukan sekarang. Kita tidak tunggu diberkati dulu. Baru kita itu melakukan tujuan Tuhan. Karena ini tujuannya itu bukan untuk kita diberkati. Tujuannya bukan doa kita dijawab Tuhan. Tujuannya bukan supaya hidup kita diubahkan. Tuhan tidak memanggil Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas supaya hidup mereka diubahkan. Enggak. Dalam sekejap Tuhan sudah mengubahkan hidup mereka. Dari tadinya nelayan gagal menjadi nelayan yang sangat berhasil. Mereka pemecah rekor sepanjang masa. Luar biasa. Dan saudara, dari tadinya nelayan yang gak punya apa-apa menjadi seorang yang luar biasa kaya raya. Begitu banyak ikan yang mereka punyai. Saudara, itu bukan tujuannya. Tujuannya mereka dijadikan penjala manusia. Nah, saudara, itu semuanya side effect, efek samping daripada kalau kita berjalan pada tujuan Tuhan. Hari ini saya ajak Gereja Kemenangan Indonesia atau siapapun kita yang mendengarkan, tahu tujuan Tuhan memuliakan saudara adalah untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Tujuan Tuhan menyembuhkan saudara adalah untuk membawa lebih banyak orang sakit mengenal kuasa kesembuhan dari Tuhan. Tujuan Tuhan mengubahkan saudara adalah untuk membawa orang-orang, membawa masuk pada perubahan dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengalami mukjizat, apa yang kau terima secara gratis, bagikan kepada orang secara gratis. Kalau kita belum menerimanya, bukan berarti kita tinggal diam. Tetapi kita tetap melakukannya. Kita tetap memperkatakannya. Kita tetap membicarakan tentang Kristus. Kita tetap menjadi saksi Kristus. Karena itu tujuannya. Dan ketika Tuhan lihat, wow, ini luar biasa. Kalau Tuhan lihat, belum pun dia diberkati, sudah ngomong Tuhan pasti memberkati. Tuhan sumber berkatku. Sayang, ini luar biasa. Tuhan tidak akan biarkan firman Tuhan itu sia-sia. Tuhan tidak akan biarkan janjinya itu menjadi gagal. Dia akan membacking janjinya. Seluruh kekuatan sorgawi akan membacking janjinya. Nah, kenapa kita tidak menerima janji Tuhan? Kenapa kekuatan sorgawi tidak bergerak membela kita? Karena memang kita tidak ada mengucapkan apapun. Kita tidak ada membanggakan, kita tidak ada menjadi saksi. Kita tunggu dan Tuhan menunggu. Maka permainannya sekarang kita tunggu-tungguan. Kita tunggu COVID ini selesai. Kita tunggu ada kelegaan. Lama-lama kita membuang waktu yang berharga. Saudara, ini waktunya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mungkin saudara berkata ini bukan waktu yang baik. Gak apa-apa. Tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Lihat, ketika mereka gagal menangkap ikan, banyak opsi yang bisa terjadi pada mereka. Mereka bisa bertengkar, mereka bisa saling mempersalahkan. Mereka bisa berkata, udahlah udah capek kita, yuklah kita pulang. Istirahat dulu. Udahlah, lupakan semuanya. Udahlah. Mereka bisa saling menghibur. Atau mereka bisa stres lalu semuanya pergi ke warung. Minum-minum, mabuk-mabukan. Dan kemudian mereka bisa melupakan segala kesusahan mereka. Bukan, mereka mempersiapkan lagi jalan mereka. Mereka mempersiapkan sesuatu hal yang mereka lakukan seperti biasa. Mereka lakukan untuk apa? Supaya bisa mancing lagi, supaya bisa jala lagi. Dan puji Tuhan, ketika jala itu siap, Yesus mengajak mereka mempergunakannya. Sayang, dengarkan, kita tetap bersaksi, kita tetap bekerja, kita tetap berbuat baik, kita tetap tersenyum, kita tetap percaya, kita tetap bertekun. Dan tahukah saudara, Yesus akan datang
dan mempergunakan iman kita itu, mempergunakan ketekunan kita itu, mempergunakan senyum kita itu, mempergunakan harapan kita itu, mempergunakan kepercayaan dan ketekunan kita itu untuk memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sayangnya banyak orang yang berhenti. Dia berhenti dalam kesedihan. Saya tidak masuk kualifikasi. Saya gak diharapkan. Saya tidak layak. Saya tidak memenuhi persyaratan. Jangan demikian lagi. Saudara memenuhi persyaratan ketika saudara percaya dan bertekun. Hari ini percaya dan bertekun. Dan kemudian saksikan tujuan saudara di hadapan Tuhan adalah untuk menyaksikan Tuhan. Mulai saksikan. Mulai saksikan hari ini. Mulai ubah status saudara. Masukkan status-status firman. Ajakan untuk ikut. Buat konten saudara. Kalau saudara belum bisa buat konten, gak apa-apa. Saudara bisa pakai konten kita. Saudara bermurah hati untuk merepost konten-konten kita. Sehingga bukan untuk kami juga tidak mempunyai keinginan untuk menjadi terkenal. Tidak. Ada banyak pendeta-pendeta mempunyai pengikut lebih daripada saya. Ada banyak pendeta-pendeta lebih terkenal daripada saya. Tujuannya bukan itu. Tujuannya tetap untuk membawa jiwa-jiwa. Tetap untuk memuliakan Tuhan. Tetap untuk apa? Untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi saudara, mari sama-sama kita jangkau jiwa-jiwa. Sama-sama kita anak kazo online. Sama-sama kita melakukannya. Apa itu anak kazo online, saudara? Mengajak teman-teman kita untuk ikut ibadah online GKI Pusat Medan. Seperti saat ini. Ini videonya ini saudara tidak dihapus. Tetapi dibiarkan di Facebook kita, di YouTube kita. Dan oleh karena itu saudara, ajak kawan-kawan kita. Supaya mereka itu bisa ikut. Kalaupun mereka tidak bisa siaran langsung, mereka tetap bisa menontonnya lagi. Sehingga dengan demikian saudara, mereka pasti diberkati. Nah saudara, ajak teman-teman kita itu ikut live sharing. Live sharing kita ada setiap hari Selasa jam 9 bersama dengan Bapak Dr. Tommy Ray Odell. Nah ini luar biasa. Selasa kemarin ini saudara, banyak yang sembuh. Ada yang dadanya nyeri akibat kecelakaan. Sembuh ketika didoakan saudara. Hilang sakitnya begitu saja. Ada yang tadinya sakit lambung saudara. Dan hilang begitu saja setelah 10 menit mendengarkan live sharing kita. Ada lagi hal-hal lain. Dan nanti saya akan posting kepada saudara. Kuasa Tuhan betul-betul nyata. Setiap hari Selasa kita berdoa bagi orang-orang yang sakit. Nah saudara, Selasa yang lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Ada lebih daripada 1.600 orang yang menyaksikan di Facebook kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang ikut dalam live sharing ini. Tapi beritahu kepada yang lain. Supaya mereka juga diberkati dan disembuhkan. Nah saudara, sayang sekali saudara kalau ada orang yang hampir mati karena COVID. Padahal mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa sembuh. Tetapi pada akhirnya mereka mati karena COVID. Sayang sekali, jangan demikian. Biarlah kita itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi mereka. Beritahukan pada mereka live sharing kita hari Rabu jam 10 malam. Kalau hari Selasa jam 9 malam beserta Dr. Tommy Ray Odell. Hari Rabu jam 10 malam beserta dengan Bapak Stefan Sos dari Kanada. Bapak Stefan Sos sudah melayani lebih daripada 40 negara. Dia adalah profesor teologi, guru besar saudara. Dan dia memberitahukan firman Tuhan yang seimbang dan relevan. Luar biasa hikmat daripadanya. Dan saya selalu sangat diberkati. Sebagian daripada firman Tuhan yang saya khotbahkan hari ini berasal daripada dia. Sungguh menginspirasi, sungguh membawa berkat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara diberkati, saudara akan lebih diberkati kalau saudara mendengarkan dia. Nah itu sebabnya ikutlah mendengarkan dia. Setiap Rabu jam 10 malam. Dan kemudian saudara jam 1 siang hari Sabtu ada Bapak Pendeta James Singh, Master of Theology dari Eagle Nest Church Singapura saudara, yang membawakan suara Tuhan bagi kita semua. Bapak James Singh ini adalah seorang nabi, seorang gembala, seorang revivalist, seorang evangelis juga yang luar biasa, yang begitu tajam dan dipakai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Saudara pasti diberkati. Nah begini cara kita anak kazo online. Nah saudara ajak mereka untuk mengikuti program-program kita di internet. Ada kita punya saudara di IG saya yaitu @Gideon_Munte atau Gideon_Munte atau IG daripada Gereja Kemenangan Indonesia @GKII Pusat Medan. Di Facebook, pages Facebook Gereja Kemenangan Indonesia dalam kurung GKII Pusat Medan. Atau juga di Facebook kita di @GKII Church, GKII Church. Dan kemudian saudara di YouTube channel kita Dr. Gideon Munte Ministries atau channel GKII Pusat Medan. Nah saudara, kita melakukan ini pakai nama saya. Kenapa? Karena ada beberapa tempat-tempat di dunia ini yang kalau kita pakai nama gereja, algoritma
internet mereka langsung memblok. Jadi saudara pakai nama manusia, mereka bisa memperbolehkan. Jadi banyak orang-orang yang bisa menonton di Timur Tengah, di tempat-tempat lain, saudara, luar biasa sekali. Jadi saudara ajak mereka, teman-teman saudara, supaya mereka bisa diberkati lagi luar biasa. Nah saudara, mari repost undangan kita, konten-konten GKI Pusat Medan di sosial kita. Dan jangan lupa, kalau saudara sanggup, buatlah konten saudara sendiri. Pasti saudara akan diberkati. Tujuan sebenarnya adalah untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk memenuhi rumah Tuhan. Nanti kalau kita sudah bisa ibadah onsite, mari saudara unduh aplikasi GKII. Saudara buat GKI Church, saudara Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Karena GKI itu ada banyak saudara. Dan kita adalah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jadi saudara unduh dan di situ ada pendaftaran untuk ibadah. Mudah-mudahan minggu-minggu ke depan kita sudah bisa mulai ibadah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sudah bisa mulai ibadah, kita berdoa saudara, segera bukan hanya saudara, tapi daftarkan juga teman saudara. Datanglah, jangan sia-siakan bangku saudara. Karena gedung kita yang kapasitasnya 2.500, hanya boleh 300 orang. Dan sekarang ini kita belum bisa ibadah karena hanya boleh 50 orang saja. 50 orang saudara. Penyanyi kita, pemain musik, saya aja, kami aja sekeluarga sudah 6 orang. Belum lagi saudara kameramen, belum soundman kita, belum lagi penari-penari kita. Wow, sudah habis kuota. Nah, saudara kasih dalam situ sebabnya kita belum diizinkan untuk beribadah. Tapi waktunya akan datang, kita kembali diizinkan. Bahkan satu hari kita bisa beribadah full kapasitas. Saya berharap, saya berdoa, semuanya semangat, semuanya bawa jiwa kepada Tuhan. Semuanya memenangkan jiwa-jiwa. Dan kalau kita mengerti tujuannya, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memasukkan saudara dalam kualifikasi orang-orang yang menerima mukjizat, orang-orang yang mendapatkan jawaban doa, orang-orang yang diberkati secara luar biasa, mengalami pengangkatan dari Tuhan. Dan ini tidak dapat dibendung oleh setan. Saudara, mari kita melakukan ini. Kita lakukan mulai sekarang. Kita percaya Tuhan melihat dan kita lakukan secara bertekun. Percaya, bertekun. Percaya, bertekun. Percaya, bertekun. Jangan lupa, kedua hal ini pasti akan menarik perhatian Tuhan. Itu adalah kualifikasi hati yang dilihat oleh Tuhan. Saya berdoa saudaralah orang yang masuk kualifikasi Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Dan saudara diangkat tinggi. Dan saudara jangan lupa tujuan. Tetap untuk memuliakan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus itu dijadikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama kita berdoa. Bapak Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Dan hari ini hamba-Mu berdoa supaya semuanya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami tahu, kami kenal tujuan hidup kami. Dan Tuhan, kami tahu kami dipanggil sebagai murid. Dan murid itu Tuhan ada kualifikasinya. Kualifikasi hati yang Kau lihat adalah orang yang percaya dan yang bertekun. Kami mau percaya, kami mau bertekun, kami tidak kenal menyerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya semuanya kami maju, supaya semuanya kami diangkat Tuhan. Supaya kami semuanya masuk dalam kualifikasi Tuhan. Dan semuanya kami diberkati secara ajaib dan luar biasa. Tuhan, kami tidak mau tinggal diam dalam kesedihan. Kami tidak mau tinggal diam dalam kekecewaan. Kami tidak mau tinggal diam dalam amarah, dendam, sakit hati. Kami tidak mau tinggal diam dalam kegagalan. Kami mau melakukan terus pekerjaan yang Kau berikan pada kami. Kami mau tetap menginjil, kami mau tetap menjadi berkat, kami mau tetap tersenyum, kami mau tetap beriman, kami mau tetap percaya. Tidak satu kali saja, tidak dua kali saja, tidak di saat-saat senang saja, tidak di saat-saat mudah saja, tapi terus menerus, secara kontinu, tidak peduli situasi keadaan. Kami melakukannya dengan bertekun, walau belum ada jawaban doa, walau belum ada titik terang, walau belum ada perubahan, kami tetap melakukannya secara tekun. Kami percaya Tuhan kami pasti melihat dan kami semua pasti menerima kualifikasi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak akan pernah menutup ibadah kita, tidak pernah menutup doa kita tanpa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita buka hati kita dan kita angkat tangan kita. Mari sama-sama kita berdoa di dalam nama Yesus. Katakanlah, oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya butuh Engkau. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya.
penolong dan penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah saya dengan darah Yesus. Jadikanlah saya anak-anak Bapa Sorgawi. Mulai saat ini saya ikut Tuhan Yesus. Dan saya layani Tuhan Yesus seumur hidup saya. Jadilah itu bagi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus saya lahir baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya sepakat berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan saya persilakan kepada worship servant kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu bahwa Engkau mencari kami. Kami tidak tinggal diam di dalam sakit hati kami. Kami tidak tinggal diam di dalam kekecewaan kami. Kami tidak tunggu situasi membaik. Tetapi kami percaya bahwa ini adalah saat yang baik untuk tetap bergerak. Untuk tetap bekerja. Untuk tetap menginjil. Untuk tetap memberitakan firman. Untuk tetap tersenyum, untuk tetap berharap dan tetap beriman. Kami mau bertekun melakukannya karena kami tahu ini adalah kualifikasi yang Kau berikan pada kami. Percaya dan bertekun, percaya dan bertekun. Dan kami tahu Engkau melihat kami. Dan kalau Engkau melihat kami tahu Engkau pasti akan mengerjakan pekerjaan-Mu dalam kami. Kamilah orang-orang yang masuk dalam kualifikasi-Mu. Menjadi murid-murid-Mu yang tahu tujuan. Yaitu hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau dan membawa sebanyak-banyaknya jiwa datang kepadamu. Tuhan, biarlah semuanya kami tetap bersemangat membawa jiwa-jiwa, bersaksi, menggunakan sosial media kami. Dan kami tidak akan kenal menyerah. Kami bawa mereka untuk ibadah online. Dan pada waktunya kami bawa juga mereka untuk ibadah onsite. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya semua menerima jamahan Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama dengan kita ada Bapak Pendeta Mega Warman yang akan memberkati kita dengan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.